Selanjutnya, 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, ia menghimbau anggota Kabinet Merah Putih agar bekerja dengan benar. Ya harus ya, wajib. Betul. Gitu. Dan Presiden juga tidak segan untuk mengganti jika peringatannya tidak diindahkan. Presiden Prabowo menghadiri sidang Senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di UKRI Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi jajaran kabinetnya yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur. Namun Presiden menegaskan akan menindak para menteri yang masih nakal. Prabowo juga menegaskan tidak akan takut dengan ancaman-ancaman pihak yang tidak senang dirinya menindak para koruptor. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati. Ya kan? 1 kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak. Mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu. Ya, didukung lah ya sama rakyat ya. Kalau presiden benar-benar concern gitu ya. Betul. Menteri yang nakal dipecat gitu ya. Ya nggak boleh, menteri itu harus baik ya. Jangan main domino lah sama tersangka gitu ya. Jangan, nggak boleh. Main lain-lain aja ya. Main lain atau main sosmed aja Pak, supaya melihat, memantau apa yang terjadi saat ini begitu ya. Ya belajar lah ya main sosmed Pak. Pak main sosmed ya Pak, seru tau. Oke, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ini yang jadi sorotan nih masyarakat ya. Selama 1 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran, di mana kenaikan PPN 12% menjadi salah satu isu yang tentunya disoroti sepanjang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, pemerintah akhirnya memutuskan kenaikan PPN 12% tidak berlaku untuk sejumlah sektor vital. Satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran memastikan kebijakan kenaikan PPN 12% tidak berlaku untuk semua sektor. Langkah ini disebut sebagai bagian dari reformasi pajak dengan tetap menjaga daya beli masyarakat. Kementerian Keuangan memastikan sejumlah sektor vital yang tidak dikenakan kenaikan PPN 12% diantaranya kebutuhan pokok seperti beras, telur, sayur, dan gula konsumsi, jasa pendidikan dan pelayanan kesehatan, transportasi umum serta jasa keuangan, rumah sederhana, listrik, dan juga air minum. Sementara itu rincian barang dan jasa yang terdampak PPN 12% meliputi hunian mewah dengan harga jual lebih dari 30 miliar rupiah, balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, kendaraan bermotor mewah kecuali ambulans, kendaraan pemadam kebakaran dan keperluan negara. Pesawat udara selain yang dikenakan tarif PPNBM 40%, kecuali untuk keperluan negara. Kapal pesiar mewah kecuali untuk kepentingan negara, peluru dan senjata api kecuali untuk keperluan negara dan tidak termasuk peluru senapan angin.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka kemungkinan turunkan pajak pada tahun 2026. Sejumlah kebijakan pun diambil, salah satunya rencana penurunan pajak pertambahan nilai. Namun, untuk menurunkan PPN ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, salah satunya dengan melihat setoran pajak hingga akhir tahun. Rencana mengurangi PPN, kita baru naik ya, dari 10 ke 11. Oh, tetap naik aja, naik lah. Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonomi seperti apa, uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kita lihat bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati. Penurunan tarif PPN yang disertai kebijakan fiskal dan pasar kerja yang solid diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain menurunkan pajak, juga pemerintah ini memangkas anggaran otorita IKN tahun 2025 sebesar 1,15 triliun rupiah. Ya, sementara untuk anggaran pembangunan IKN tahap kedua sudah ditetapkan nih Sabrina. Besarannya itu adalah 48,8 triliun rupiah. Proyek Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) diluncurkan dengan ambisi besar di era Presiden Jokowi. Anggaran pembangunan IKN tahap pertama pun fantastis. Dari tahun 2022 hingga 2024, anggarannya mencapai 89 triliun rupiah. Namun, sejak Prabowo menjadi presiden, fokus dan besaran anggaran IKN menunjukkan perubahan. Dari pagu awal, otorita IKN untuk tahun 2025 sebesar 6,39 triliun rupiah dipangkas sebesar 1,15 triliun rupiah. Sehingga untuk tahap berikutnya pemerintah menetapkan anggaran sekitar 48,8 triliun rupiah untuk pembangunan IKN periode 2025-2029. Prabowo juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Dalam menyelesaikan program dari 25 sampai 29, 2025 sampai 2029, dibutuhkan APBN 48,8 triliun. Untuk tadi, pertama, untuk menyelesaikan kompleks kuantitatif, indikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara akan terus berlanjut. Tidak hanya pemerintah, pembangunan juga melibatkan pihak swasta dan negara lain. Tim Liputan iNews melaporkan.